Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama terima kasih banyak kepada panitia Borobudur International Symposium tahun 2025 telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul implementasi pendekatan ekoteologis dalam pembelajaran PAI di Yayan Kendari. Kalau kita berbicara tentang, saya coba tentang ekoteologi. Ada latar belakang dalam penelitian ini, kita melihat tentang isu kerusakan lingkungan semakin meningkat dan saya pikir membutuhkan respon dari dunia pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan agama Islam atau PAI memiliki potensi yang sangat uh, urgent sekali untuk menanamkan tentang nilai-nilai kesadaran dalam uh, memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, bahwa ekoteologi menawarkan kerangka integratif antara ajaran agama dan tanggung jawab pemanfaatan lingkungan. Nah, oleh karena itu, YIN Kendari sebagai satu institusi pendidikan perguruan tinggi keagamaan mendorong perlunya inovasi pembelajaran yang relevan dengan isu-isu yang berkelanjutan. Kebaruan riset ini adalah mencoba memberikan gambaran tentang interaksi antara ekoteologi secara sistematis di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian dalam konsep itu pengembangan kerangka pembelajaran yang berbasis pada ayat-ayat kaunia. Kemudian tentang selanjutnya kita melihat pada aspek studi kontekstual di lingkungan akademik Yayan Kendari. Kita menemukan beberapa perubahan pola pikir manusia, pola pikir mahasiswa, khususnya mahasiswa Yayan Kendari. Kemudian terkait dengan ekoteologi ini sebagai pendekatan pedagogis terbaru dalam pendidikan agama Islam. Konsep utama tentang ekoteologi biasanya kita melihat pada relasi tiga serangkai, bahwa ada Tuhan, ada manusia, ada alam. Prosesnya Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk bisa mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Kemudian manusia sebagai khalifah, maka manusia sebagai wakil Tuhan untuk memelihara lingkungan, bukan justru merusak lingkungan. Kemudian alam sebagai mitra, maka alam bersifat spiritual, artinya tidak sekedar dieksploitasi, artinya tidak hanya sekedar untuk dieksploitasi keberadaan alam itu, akan tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana pemanfaatan alam, tetapi juga tetap
kita memperhatikan ekosistem yang terjadi pada pemanfaatan alam sebagai mitra. Kemudian konsep tentang paradigma feminim bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah lembut, yang memiliki kasih sayang, yang memiliki kelembutan, sehingga mereka bisa mengelola alam dengan sebaik-baiknya. Kemudian aspek ibadah ekologis, bahwa dari ritual atau ketindakan nyata, konsep tentang pemanfaatan alam ini dengan sebaik-baiknya perlu dituangkan bahwa pemanfaatan alam dengan sebaik-baiknya itu adalah salah satu aspek ibadah dan kita maknai dengan ibadah ekoteologis. Kemudian keselamatan holistik, bahwa dengan pemanfaatan alam dengan sebaik-baiknya, maka tidak hanya jiwa manusia yang terjaga, tetapi juga bagaimana kita pemulihan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Oleh karena itu semuanya itu bersumber dari agama. Agama apapun pasti dia akan memberikan pemahaman kepada penganutnya untuk bagaimana membangun kesadaran ekoteologis. Nah, tujuannya ekoteologi ini sebenarnya yang pertama untuk menjawab krisis ekologi global dengan landasan spiritual. Yang kedua, membangun kesadaran batin tentang pentingnya alam dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, menawarkan paradigma baru yang menantang pandangan antroposentris bahwa manusia sebagai pusat segala tindak tanduk atau segala kejadian di alam ini. Kemudian yang keempat, bahwa menciptakan kerukunan holistik antara manusia, alam, dan Tuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan studi kasus, kemudian lokasi dan subjek penelitian pada program studi pendidikan agama Islam YIN Kendari, kemudian dosen pendidikan agama Islam, mahasiswa pendidikan agama Islam, dan pihak pendukung sebagai subjek penelitiannya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, kemudian reduksi data, dan display data serta verifikasi. Setelah teknik pengumpulan data mulai dari observasi partisipatif, kemudian wawancara yang mendalam, kemudian studi kasus. Dari data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data, kemudian reduksi data, display data, dan verifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi ekoteologi dalam perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, melalui integrasinya dapat dilihat pada rencana pembelajaran atau RPS yang berbasis ekoteologi, di mana CPMK dari mata kuliah di program studi pendidikan agama Islam menekankan pada kesadaran lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai tauhid. Kemudian ayat qauliyah
Misalnya di Quran Al-A'raf ayat 56, kemudian Ar-Rum ayat 41, begitupun di surah Al-Baqarah misalnya ayat 164. Kemudian proses PBL-nya bertemakan lingkungan, bahwa audit sampah, kemudian ada penanaman pohon, kemudian kampanye literasi lingkungan Islami. Nah, itu melalui RPS berbasis teologi. Kemudian strategi pembelajarannya bahwa dosen merancang pendekatan yang menggabungkan telaah ayat-ayat Al-Quran, kajian teologis, hubungan manusia dengan alam, dan diskusi isu ekologis di Kendari. Misalnya tentang sampah, kemudian berapa misalnya sampah di daerah-daerah pesisir, atau banjir misalnya, atau degradasi pohon mangrove dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, temuan yang kedua, implementasi ekoteologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada aspek pembukaannya, pada saat aspek prolognya misalnya, bahwa dosen memulai dengan refleksi ekoteologis, kemudian dosen juga mengingatkan terjadinya fenomena-fenomena alam dengan konsep tauhid rububiyah misalnya, dan dijelaskan pula tentang bahwa amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk bagaimana memakmurkan alam, bukan justru menjadi atau bukan justru merusak alam itu. Kemudian pada proses kegiatan intinya bahwa mahasiswa diajak untuk menganalisis beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang lingkungan. Kemudian dosen menggunakan pendekatan kontekstual dengan menghadirkan isu lokal di daerah Kendari misalnya. Kemudian yang selanjutnya mahasiswa melakukan eco project, misalnya praktik untuk memilah sampah, kemudian mendokumentasikan kerusakan lingkungan sekitar, serta membuat video tentang eko Islam misalnya, atau kemudian itu didiskusikan atau pada aspek misalnya didiskusikan dalam dalam diskusi kelompok di kelas. Kemudian pada kegiatan penutupnya dilakukan muhasabah tentang ekoteologis, yaitu refleksi diri terkait perilaku terhadap lingkungan, atau refleksi diri kita terhadap atau perilaku kita selama ini terhadap lingkungan, misalnya menjaga atau tidak membuang sampah sembarang tempat, dan bagaimana kita menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian hasil yang ketiga pada aspek evaluasi pembelajaran berbasis perilaku ekoteologis. Yang pertama, melalui lembar observasi perilaku ekologis mahasiswa. Dan ini memberikan gambaran bahwa perilaku ekologis mahasiswa yang Kendari, mereka sangat berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang asri misalnya, asri. Kemudian yang kedua, evaluasi pembelajaran berbasis perilaku ekologis yang kedua adalah penilaian proyek lingkungan. Jadi mahasiswa melakukan proyek atau suatu
lingkungan yang asri di sekitarnya, kemudian itu dijadikan sebagai proyek mereka. Kemudian yang ketiga, eh, terkait dengan evaluasi pembelajaran berbasis perilaku ekologis adalah penilaian sikap eco-spiritual attitude. Eh, Artinya memberikan penilaian terhadap sikap mahasiswa tentang eh, pemanfaatan lingkungan. Kemudian yang keempat, evaluasi pembelajaran berbasis perilaku ekologis adalah ujian atau esai berbasis analisis tentang ayat-ayat ekoteologis. Nah, dalam dampak implementasi pendekatan ekoteologis di yang Kendari memberikan gambaran satu bahwa ada peningkatan pemahaman ekoteologis di warga kampus, khususnya di program studi pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua ada peningkatan kesadaran spiritual ekologis yang terjadi pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, setelah ada peningkatan pemahaman ekoteologinya, kemudian peningkatan kesadaran spiritual ekologisnya, maka ini di dampak yang ketiga adalah adanya perubahan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karena adanya perubahan perilaku nyata inilah maka penguatan karakter Halil Papil Art itu betul-betul terimplementasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya di program studi pendidikan agama Islam tentang implementasi pendekatan ekoteologis. Sebagai kesimpulan bahwa pendekatan ekoteologis ini efektif memperkuat kesadaran ekologis dalam pembelajaran PAI, integrasi nilai agama dan lingkungan, meningkatkan relevansi pendidikan, diperlukan penguatan pada kurikulum dan pelatihan bagi dosen untuk keberlanjutan implementasi tentang ekoteologis ini. Saya pikir itu barangkali yang bisa kami sampaikan tentang penelitian kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu tema yang bisa disampaikan pada Borobudur International Symposium di tahun 2025. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kami akhiri billahi taufik wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.